tahun 99 saya lulus dari SMA Negeri 2 Karanganyar. Nah, tahun sebelumnya itu kami dari kelas 1 itu di kelas 1 umum, kelas 1, kelas 2, kelas 3 masuk penjurusan. Nah, ketika masuk penjurusan kemudian saya masuk di kelas IPS. Yang saat itu komentar Bapak, cah IPS ada di apa? Cah IPS itu relatif ya kumpulannya anak yang nggak diterima di IPA, pasti itu kan. Tetapi secara umum, karena kakak saya di IPA, kemudian masuk di farmasi Universitas Airlangga di Surabaya, kehidupan kedepannya kelihatan relatif cerah lah. Nah, tantangan itu saya jawab dalam batin bahwa, so aku kuliah di negeri ya Pak. Kemudian kelas 3 lulus, mengikuti bimbingan di Jogja, neng kono keh dolane, jarang sinaune, kemudian pulang, berharap dengan waktu yang ada itu mencoba mengejar dengan kumpul atau mendekati teman-teman yang sinaune sergap. Waktu itu ada 3 anak, kalau nggak salah Anasid, Gurantan Wineru, dan Safi'i. Ini anak-anak yang dasarnya tak pinter, sinaune sergap. Saya mencoba merapat ke sana untuk kemudian belajar dengan waktu yang semepet itu. Kemudian sampailah pada hari ujian UMPTN waktu itu, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Saya mendaftar di UNS 2 jurusan, satu di seni rupa desain komunikasi visual di UNS waktu itu, dan di jurusan komunikasi Visipol UNS juga. Yang saya harapkan saya bisa masuk di desain komunikasi visualnya. Tetapi tiba dongeng pas pengumuman, karena waktu itu juga tes hari ini, sebulan kemudian baru pengumuman. Dan saya dengan Gurantan Wineru itu punya inisiatif untuk menjual koran pengumuman. Dan saat itu kalau nggak salah koran itu normalnya harganya sekitar 1.000 sampai 1.500 lah. Tapi teman-teman yang pesan itu lebih-lebih yang keterima itu mereka bahkan membayar sampai 3 sampai 4 kali lipatnya. Ada yang ngasih 5.000, ada yang ngasih 10.000. Dan ketika surat kabar itu datang, dulu di posnya di depan gedung 1 atap ya, kalau nggak salah dulu di depan mantan toko Wijaya, toko buku Wijaya. Dulu posnya di situ, kemudian kita mengambil ke situ, kan kita buka duluan. Waktu itu ke rumahnya Nasid, kita buka. Gurantan itu sudah keterima di STAN, masih keterima kalau nggak salah di ITS. Jadi 1 anak 2 perguruan tinggi negeri tinggal milih. Anasid juga begitu, keterima di Sekolah Tinggi Statistik Negeri juga, plus kalau nggak salah juga di ITS juga. Safi keterima di STAN D1. Dan ketika saya mencari nama saya itu, misalkan nomor urutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu nomor 4, itu posisinya di belakang saya, kemudian nomor 6, saya itu nomor 5. Jadi belakang saya keterima, depan saya keterima. Saya nggak keterima. Dan 4 orang ini, 3 orang ini akan berbahagia nih, gojak-gajak kelas itu, pakai wakanan deloknya aku nggak keterima dewi. Dari 4 anak yang nggak keterima cuma 1. Mereka pengen berempati, tapi mereka juga pengen merayakan sebuah kebanggaan karena mereka keterima di universitas negeri pilihan, bahkan memilih. Nah waktu itu, sabar ya bro, insya Allah masih ada waktu ke depan. Ya saya waktu itu pulang, alhamdulillah ibu juga menerima dan mencoba membesarkan hati saya. Mosok didelok meneh, mosok anak ibu nggak keterima. Bu, ini jelas nggak keterima, wis. Saya insya Allah tak berbesar hati dan saya masih punya kesempatan di tahun berikutnya. Wes ibu dongakne wae, saya bisa kuat dan mampu menjalani ini setahun ke depan dan belajar dari yang kemarin, saya sebaiknya lebih siap di kemudian hari. Ya wes, teman-temannya itu hari Sabtu, hari Minggu, Senin teman-teman sudah mulai sibuk pada ngurus kuliah segala macam. Saya bingung ngopo ya setahun. Bingung. Hal yang paling dekat dan paling realistis lah. Misalkan dolan neng ngene koncone cewek itu ya. Kan sudah saatnya waktu itu untuk bisa mengenal dan menyukai lawan jenis. Takon di bapake, kuliah di mana, Dek? Nganggur kan ya bapak jatuh nomor martabatnya. Ngedrop kan maksudnya kan ya wis lah. Akhirnya kemudian tadi alhamdulillah saya ketemu dan menemukan banyak orang yang mendukung saya secara
apa ya, secara motivasi, secara spirit itu kemudian terdukung. Salah satunya adalah Pak Kempong namanya Sri Sopo jeneng aku lali. Itu punya bengkel, kebetulan dia pamannya teman saya. Udah kamu di sini aja bantuin aku, kamu sekolah di UTIMTA, Universitas Timur Kamal Pancasila, itu bengkelnya beliau. Ya di situ bantuin, sinau perbengkelan segala macam. Cuman pada proses dalam 1 bulan pertama saya nggak merasa yakin bahwa ini hidup saya. Saya seneng otomotif, seneng bengkel nih, kita itu durep kunang ini. Nah, ingat ketika kelas 2, kelas 3 SMA dulu tuh pernah kita bikin satu kelompok musik band-bandan namanya Peditok. Waktu itu ngerjain musik dan ya band humor lah, band parodi. Waktu itu ngerjain lagu-lagu anak-anak tapi yang kemudian dibuat secara parodi. Nah, salah satu yang ngelatih kami itu adalah Mas F.X. Purwoko. Nah, saat itu saya dengar beliau itu membuat satu produk namanya kertas daur ulang. Nah, karena sudah pernah kenal tadi, kemudian saya main ke sana. Main ke sana hari Senin, berangkat jam 7 pagi, naik sepeda ondel dari sini ke perumahan Ringin Nasi dekat SMA 2 sana. Sampai saya tanyain, "Napa, Dek? Main, Mas?" "Oh ya wes, tak sambil garap ya." "Ya, Mas." Saya nungguin situ. Sampai waktunya makan siang. "Ada perlu apa, Dek?" "Enggak, Mas, cuma main. Kalau boleh dikasih kesempatan, saya pengen belajar kertas daur ulang." Beliau jawab, "Waduh, saya belum butuh pegawai. Loh, saya nggak pengen bekerja, Mas. Saya pengennya belajar." "Ya, tapi saya belum bisa mampu untuk ngasih uang." "Saya nggak nyari uang." "Ya udah, saya tak ngerjain dulu ya." Dia ngerjain. Sampai sore itu saya dicuekin. Hari Selasa, pada jam yang sama saya berangkat lagi, ngontel meneh. Tekan, "Apa, Dek?" "Dolan, Mas. Saya pengen bantuin dia belajar." "Waduh, saya belum punya ongkos, saya belum punya anggaran untuk gaji orang." "Ya pokoknya saya pengen bantu, Mas, saya nggak pengen digaji. Saya cuma pengen ngisi waktu luang saya semua. Kemudian setahun ini saya punya isi, punya hal yang bisa saya kerjakan, punya kesibukan lah." Sampai sore digituin lagi, dicuekin. Dia makan, ya makan sendiri. Sampai hari Rebunya saya berangkat lagi pada jam yang sama. Hari Kamis seperti itu. Sampai akhirnya hari Jumat saya berangkat. Pagi itu dia nanya, "Kamu ngapain kesini lagi?" "Ya saya pengen belajar." "Bener kamu pengen belajar?" "Bener. Tapi saya nggak bisa gaji kamu." "Nggak masalah, saya nggak minta gaji. Saya cuma pengen belajar." "Ya udah kalau kamu niat belajar, nanti habis ini kamu taruh sepedamu di belakang. Habis ini kamu numbuk kertas." Jadi proses kertas daur ulang itu dari kertas bekas fotokopi itu direndam 1 hari 1 malam minimal. Kemudian setelah jadi lunak, kita tumbuk, dijadikan bubur kertas. Setelah ditumbuk, dicampur dengan lem, baru kemudian nanti dicetak dengan media screen. Nah, itu saya kerjakan setiap hari. Saya berangkat ke sana naik sepeda ontel, setiap hari saya kerjakan, dan pada akhirnya baru pada minggu kedua, ketiga itu baru saya mulai diajari. Awalnya cuma suruh numbuk kertas, sampai kemudian diajari, dan kemudian saya mengenal yang sekarang kalian jadikan praktek bikin buku itu di sana dasarnya. Bagaimana udah melipat kertas segala macam. Dan ilmu itu nggak ada yang sia-sia. Yang mau saya ceritakan bahwa kalau di zaman kalian hari ini, apakah kalian mau dan mampu melakukan seperti yang saya lakukan? Saya kok nggak yakin. Banyak orang menyampaikan bahwa hari ini, anak-anak hari ini tuh struggle-nya kurang. Nah, saya tidak berharap itu terjadi sama kalian. Nek mbiyen mungkin zamannya Mas Purut barang itu nyantrik ya seperti itu. Mending kalian kita berikan tugas berbahagia. Kalau dulu benar-benar diajar mental tenang. Kalau kita mentalnya mental yang payah, kita nggak siap secara mental untuk belajar, ya pasti nggak sampai sekali datang udah, wis lah, ngopo tekan duneni. Padahal kalau kita bisa menangkap orang menyampaikan sebuah ketegasan, sebuah kekerasan itu bukan serta-merta karena mereka nggak suka, tapi karena mereka mengharapkan atau membangun supaya kemudian kita menjadi orang yang kuat secara mental. Kan saya juga berhak misalnya katakanlah ditolak dan tidak berangkat lagi. Sangat berhak kan? Tetapi kalau saya saat itu nggak berangkat, saya nggak mendapatkan ilmu banyak, nggak dapatkan pengalaman banyak. Dan setelah itu saya kemudian membantu di sana 1 bulan. Saya diberikan tawaran sama ibu kayaknya di Tembongge sama saya yang punya proyek di Jakarta. Akhirnya saya suruh berangkat ke Jakarta, di sana juga suruh nyantrik di sebuah bengkelas. Kemudian
apa namanya, di Bengkelas itu saya dititipkan sama namanya Pak Nana Mulyana, orang Sunda kalau nggak salah. Mas Nana titip adik saya ini untuk bisa menjadi katakanlah semacam mandor di proyek saya yang sedang sampean kerjakan. Jadi waktu itu kan lagi tren apa namanya, produk-produk besi berupa besi tempa untuk railing tangga segala macam, untuk apa perambatan bunga segala macam. Nah, kakak saya itu punya proyek di Pekalongan tetapi dikerjakan di Jakarta. Karena waktu itu kalau nggak salah memang tren itu dimulai dari sekitaran Bekasi. Dan memang untuk mendapatkan apa produk itu memang kosnya cukup tinggi. Jadi kalau bukan orang-orang yang mampu, paling nggak menengah ke atas, susah mengakses produk itu karena memang cukup lumayan mahal. Nah, saya sebenarnya kakak saya juga nggak butuh teman untuk kemudian mengontrol proyek itu. Hubungan Pak Nana dengan kakak saya itu, kakak saya namanya Riyad, itu sudah seperti sahabat, sudah seperti keluarga. Dan sudah banyak pekerjaan yang mereka kerjakan bareng-bareng. Artinya sebenarnya saya cuma dititipkan untuk belajar. Ya udah saya berangkat ke sana sampai kemudian satu waktu ada besi bekas pagar yang itu kurang lebih ukurannya sekitar antara 4 sampai 5 milinan lah. Kurang lebih seperti kawat ram yang ada di atas itu. Bekas-bekas potongan itu. Nah, saya tertarik. Terus saya sampaikan kakak saya di akhir minggu pertama, "Kak, aku pengen sekolah yang ada logamnya." Kakak saya cuma tertawa. "Kamu itu masih labil. Kamu belum benar-benar mengetahui apa yang kamu kerjakan, kamu masih labil dan mungkin spiritmu seperti ini kamu cuma pengen kuliah karena teman-temanmu kuliah. Udahlah kamu nikmati dulu lah proses ini." Oke, saya terima dan saya kembali ke bengkel. Pada masuk minggu ketiga itu, saya minta tolong teman-teman yang karena sudah mulai akrab kan dengan teman-teman. Nah, pas istirahat, "Mas, Kang, saya boleh nggak minta tolong?" "Apa?" "Tolong lasinin saya buat besi yang bekas-bekas kecil-kecil saya tekuk-tekuk." "Kamu bikin apa ya?" "Ya udah nanti kan ketahuan." Terus saya beli mur yang segi 6 itu di toko sebelah, kan ada toko mur itu. Saya buat seperti apa namanya, dilaskan untuk seperti T untuk shock breaker motor itu loh. Nah, sampai kemudian, "Loh, kamu bikin kerangka motor?" "Iya, miniatur gitu kan." Nah, setelah kerangka itu jadi, saya bawa pulang. Jadi saya kan sudah memperhatikan kebiasaan kakak saya kalau pulang sekitar dari mulai habis maghrib sampai mungkin habis isya lah. Dan dia selalu duduk di dekat meja telepon, lepas sepatu segala macam, bersih-bersih, nanti habis isya kita makan malam bareng. Nah, saya jam 5 pulang, cepat-cepat pulang. Saya taruh proses hasil karya saya yang kerangka motor ini tadi, saya taruh di tempat meja beliau biasanya naruh kunci mobil. Saya taruh di situ, saya masuk ke kamar, saya amati, saya buka pintu sedikit. Nah, kakak saya pulang, kemudian langsung tahu kan, dia lihat. Saya lihat ekspresinya senyum, lihat ini. Dah, dia taruh. Sewaktu habis isya, saya dipanggil, "Ayo, Mam, makan dulu nak. Kita makan bareng dulu, makan." Waktu itu dia nggak membahas masalah karya saya tadi, tapi langsung ngomong, "Minggu depan proyek itu selesai, dan minggu depan juga kamu tak beliin tiket, kamu pulang ke Solo, kamu cari informasi di Jogja itu ada sekolah seni namanya ISI, dan di sana ada kriya logam. Kamu cari informasinya, insya Allah itu bisa mengakomodir kemauanmu untuk belajar seni logam." Saya pulang, saya minta, kebetulan teman kakak saya itu namanya Mas Doni, yang kebetulan sekarang juga jadi dosen di ISI, itu masuk ISI tahun 98, dan saya nanya ke beliau. Singkat kata saya ditampung beliau untuk belajar di bimbingan, waktu namanya bimbingan tes peta umpet. Dan ketika masuk ke bimbingan itu saya sudah mempersiapkan bahwa saya mending tidak bermain. Saya mending saat ini tidak kenal teman-teman, saya sendirian. Supaya kemudian apa? Karena saya punya kelemahan. Nek aku kenal konco, sudah punya banyak teman, pasti dolan. Dan nggak mau belajar. Maksudnya kemauannya belajar kemudian jadi minim. Saya waktu itu memaksakan diri untuk tidak mengenal siapapun, bertindak introvert, tetapi kemudian tadi misi waktu jam 5 saya bangun subuhan, langsung lari ke kampus untuk belajar sketsa. Sampai jam 10 pulang, mandi, istirahat, jam 12, sholat, zuhur, kemudian saya makan bareng kakak-kakak saya yang ada yang saya tumpangi itu, Mas Doni dan segala macamnya. Makan, jam 1 saya masuk bimbingan, sampai jam 5.
Jam 5 nggak nongkrong lagi, balik ke kampus lagi untuk belajar nyeket. Nanti maghrib pulang, mandi, maghriban, sampai isya ikut kakak makan. Nanti kemudian habis jam makan itu, saya kemudian minta waktu ke kakak-kakak senior saya yang calon senior, karena saya waktu itu belum mahasiswa ya. Calon senior saya untuk kemudian belajar lagi. Dan belajar lagi sampai jam 1, jam 2 malam. Ulang dan hari-hari seperti itu terus. Seperti itu terus, 1 bulan penuh. Dan saya kemudian memiliki strategi ngakalin. Kalau saya lagi malas sketsa, saya baca teorinya. Kalau lagi malas baca teori, kemudian mencoba belajar gambar bentuk. Nanti kalau bosan gambar bentuk, sketsa lagi. Gambar ornamen, gambar yang lain. Artinya ketika satu poin atau satu fokus ini saya bosan, saya pindah ke yang lain untuk kemudian membuat refreshing sendiri. Dan itu proses itu membuat saya nyaman belajar. Sampai pada akhirnya bimbingan selesai, saya kemudian waktu itu sama Mas Doni diajakin untuk lihat pameran. Udah kamu belajarmu selesai, saat ini sampai minggu ke depan, menjelang nanti tes masuk isi, kamu udah nggak usah pegang alat serajin kemarin. Tapi cuman untuk mengingat aja, coret-coret sedikit aja. Supaya kemudian apa? Ketika nanti tes, itu nanti punya kerinduan untuk berkarya. Seneng berkarya, jadi apa karyanya bisa maksimal. Dan alhamdulillah benar. Alhamdulillah benar. Saya waktu itu seminggu itu main dolan-dolan sama Mas Doni sembari baca teori segala macam. Pas waktu itu kan tesnya kan 5 hari. Hari pertama itu tes teori di ISI Jogja. Hari kedua tes sketsa. Hari ketiga tes gambar bentuk. Kemudian saya ambil 2 pilihan jadi 5 hari. Hari kelima itu tes jurusan pertama, minat utama pertama. Hari kelima minat utama kedua. Dan setelah itu yang saya rasakan adalah tidak seperti ketika saya tes di UNS. Menunggu pengumuman tuh wis lah. Bismillah wis, ketompo gak ketompo, ya wis saya udah berusaha kok. Dan alhamdulillah saran dari banyak orang, nasihat banyak orang juga, sebelum saya berangkat tes, saya sowan ke bapak sama ibu waktu itu, saya minta maaf ke beliau, minta didoakan, dan alhamdulillah pasti doa ibu itu yang kemudian memudahkan saya diterima. Dan waktu itu harusnya tanggal 8 Agustus tahun 2000 itu pengumuman, tapi ternyata mundur tanggal 9. Tanggal 9 Agustus pengumuman, kemudian tetangga sini kan buka jualan koran juga. Saya waktu itu juga kayak nggak penasaran ketika tahun 99 nunggu pengumuman. Bahkan waktu itu saya diingatkan sama ibu, loh kamu bukannya hari ini pengumuman, buat coba dilihat siapa tahu keterima. Yes Bu, Bismillah doain ya Bu. Saya ke situ dan ketika membuka pengumuman dari ISI itu langsung fokus. Muhammad Iqbal nomor 1047, sebagai saya sampai ingat 1047. Keterima di jurusan Krialogam pilihan pertama. Didapatnya apa? Ya bersemangat dan serius. Karena apa? Pengalaman di 2 tahun itu kan jelas. Di tahun pertama saya kemudian nyepelek atau mungkin juga tidak benar-benar serius. Hasilnya apa? Ya nggak keterima. Dan setelah saya keterima di ISI, saya baru tahu ternyata kesalahan saya di UNS apa. Saya nggak tahu. Ketika itu tugasnya adalah membuat sketsa. Tapi tes di UNS dulu saya membuat lukisan. Jadi perlu dipahami juga bahwa membaca soal secara benar dan memahami soal secara benar itu adalah juga salah satu kuncinya kemudian kita ingin berhasil. Sepinter apapun kita, kalau kita nggak bisa menjawab apa yang dipertanyakan, apa yang menjadi soalnya, ya percuma apa yang kita sampaikan. Tapi pahamilah benar-benar soal, baik itu soal yang ada dipelajari, maupun soal yang ada di kehidupan. Pahami benar dulu soalnya, baru kemudian ikhtiar untuk mencari jawabannya. Dan ketika kita menggunakan semua potensi yang ada di diri kita, Gusti Allah pasti. Kemudian orang tua kita pasti akan menopang banyak hal. Dan keseriusan kita juga pasti akan menopang itu. Kalau itu kita kerjakan, hasil akhir pasrah nenek, memang rezeki kita insya Allah Gusti Allah ngijabah dan meluluskan. Kalaupun tidak, pasti kita diberikan hal yang lebih baik lagi. Gitu ya. Tetap semangat belajar. Ke depan insya Allah akan semakin maksimal. Dan hari ini kalian luar biasa. Kalian hebat. Silakan tepuk tangan untuk kalian sendiri. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.